Raka, mahasiswa semester akhir, mendapati usaha keluarganya bangkrut. Ayahnya jatuh sakit setelah bisnis mobil warisan kakeknya hancur diterpa utang. Dalam tekanan, Raka menggali sejarah kelam keluarganya dan menemukan petunjuk misterius. Sebuah buku catatan tua milik kakeknya yang menyebutkan rejeki dari laut. Saat ia bertanya pada ibunya, sang ibu langsung melarang keras dan mengingatkan, jangan pernah dekati Lawu malam-malam. Itu gunung bukan untuk dicari rezekinya, tapi untuk menebus dosa orang-orang yang tamak. Namun larangan itu justru membakar rasa penasaran Raka. Raka mulai mencari informasi tentang Gunung Lawu, terutama kisah pesugihan. Ia menemukan sebuah forum gelap tempat orang-orang membagikan pengalaman tentang pertemuan dengan MBA Hadrajat, sesosok makhluk penunggu puncak Lawu yang bisa memberi kekayaan dengan imbalan tumbal. Raka juga membaca berita-berita lama hilangnya para pendaki secara misterius. Dengan satu benang merah mereka mendaki malam hari, di hari-hari tertentu, dan terakhir terlihat di pos terakhir sebelum puncak. Salah satunya adalah pamannya sendiri, yang hilang 10 tahun lalu. Seorang teman kuliahnya, Fadil, ternyata mengenal salah satu mantan dukun yang dulu membantu orang-orang naik ke Lawu untuk pesugihan. Fadil mengajak Raka bertemu Pak Tani, pria tua yang tinggal di pinggir Cemoro Sewan. Pak Tani memperingatkan keras, namun melihat tatapan putus asa Raka, ia menyerah. Kalau niatmu kuat dan tumbalmu jelas, naiklah saat bulan mati. Jangan bicara, jangan menoleh kalau dipanggil, dan jangan tawar-menawar. Malam itu, Raka sudah memantapkan niat, ia akan naik saat bulan mati 2 hari lagi. Dan tumbalnya, sudah ia siapkan diam-diam. Raka mengajak seorang adik tingkat bernama Nino, dengan dalih membuat dokumenter mistis untuk lomba. Mereka naik malam hari, berbekal kamera dan peralatan seadanya. Nino tak tahu bahwa ia adalah tumbal. Gunung Lawu menyambut dengan kabut yang tak biasa. Di pos 3, angin berhenti. Suara bisikan mulai terdengar dari balik semak. Nino mengeluh kedinginan, tapi Raka hanya diam. Tengah malam, mereka berkemah di jalur Hargo. Dalam, Raka diam-diam meletakkan potongan rambut dan pakaian dalam milik. Nino ditumpukan batu sambil membacakan mantra yang diajarkan Pak Tani. Sekitar pukul 2 dini hari, suara tertawa perempuan terdengar dari hutan. Nino ketakutan dan mengajak turun. Tapi Raka mengalihkan dengan cerita-cerita pendaki. Saat Nino tidur, Raka keluar dari tenda dan melihat sesosok bayangan tinggi berselendang hitam berdiri di bawah pohon tual. Bayangan itu berkata tanpa membuka mulut, "Tumbalmu belum cukup." Dia belum sadar. Keesokan paginya, Nino bersikap aneh. Ia mengigau, matanya kosong, dan terus mengatakan, "Saya harus turun. Saya harus pulang." Tapi kenapa jalannya muter-muter tanda tanya. Pagi itu, kabut makin pekat, kompas tak berfungsi. Raka dan Nino mencoba turun, tapi selalu kembali ke titik yang sama. Nino mulai muntah darah dan ketakutan luar biasa. Ia berkata melihat ibunya berdiri tanpa kepala di antara pohon-pohon. Raka bingung, lalu mencoba membaca mantra kedua. Namun, sebelum ia selesai, Nino menjerit keras dan tubuhnya terangkat ke udara, lalu menghilang begitu saja. Hanya jaket dan tasnya yang tertinggal. Raka menangis. Ia merasa gagal. Tapi tiba-tiba, dari semak-semak, keluar suara tawa, dan sosok berjubah hitam muncul dari kabut. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Kiai Drajat. Ia berkata bahwa tumbal telah diterima karena rasa takut dan kesakitan. Nino sudah cukup matang, tapi harga berikutnya akan jauh lebih besar. Ia memberikan sebuah kendi tanah liat berisi minyak hitam dan sehelai kertas bertuliskan angka-angka. Ini jalan menuju kekayaanmu, tapi setiap purnama, kamu harus bawa 1 jiwa ke tempat ini. Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Tapi saat ia sampai rumah, ayahnya tiba-tiba sembuh, utang lunas secara misterius, dan bisnis mereka tiba-tiba bangkit, dengan pelanggan yang berdatangan tanpa henti. Dalam 2 bulan, Raka sudah jadi orang terpandang. Mobil baru, uang banyak, dan gadis-gadis mendekatinya. Tapi mimpi buruk mulai datang. Ia melihat wajah Nino di cermin, melihat kakinya menginjak tanah basah meski di dalam rumah, dan selalu ada tawa perempuan di malam hari. Purnama datang lagi. Ia coba abaikan, tapi toko ayahnya terbakar tanpa sebab. Anjing-anjing menggonggong ke arahnya. Ibunya jatuh sakit parah. Raka mengerti, ia tak bisa berhenti. Ia harus bawa tumbal lagi ke Lawu, atau semua akan diambil darinya.
Raka mencoba membujuk seorang kenalan lama, Lastri, dengan dalih nostalgia dan liburan ke Tawangmangu. Di tengah perjalanan, ia membiusnya, lalu membawanya mendaki malam-malam ke jalur belakang Lawu, yang jarang dilalui orang. Namun kali ini, berbeda. Lastri melawan, ia sadar. Ia menangis, berteriak, bahkan menyebut nama Tuhan, tapi Raka, dalam pengaruh jimat yang digenggamnya, menusukkan belati ke dadanya tepat di bawah pohon tempat ia pertama kali bertemu Kiai Derajat. Darah Lastri diserap oleh akar pohon. Angin berhenti, lalu muncullah senyum hitam dari kegelapan hutan. Raka pulang. Tapi dunia sudah berubah, tak ada cahaya yang sama. Semua terasa kosong. Uang terus datang, tapi wajahnya menua cepat. Di usia 24, rambutnya memutih, wajahnya pucat. Ibunya memanggilnya suatu malam. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kamu sudah seperti ayahmu dulu, menumbalkan saudaramu sendiri. Sekarang, siapa yang akan kamu berikan selanjutnya?" Kakur. Raka tersantak. Ia melihat kembali catatan lama kakeknya dan menemukan satu kalimat akhir. Semua akan kembali pada asal. Kau bisa kaya, tapi akhirnya hanya bisa membeli liang kubur. Dalam kegilaan, Raka kembali ke Gunung Lawu, namun tidak pernah turun. Setelah Raka menghilang di Gunung Lawu, warga sekitar mulai melaporkan kejadian aneh. Ada pendaki yang mendengar suara jeritan pria minta tolong di sekitar pos 4. Meski tidak ada siapa-siapa saat dicari. Di sekitar jalur menuju Hargo Dalam, tanah selalu basah meski tak turun hujan. Pak Tani, si orang tua yang dulu membimbing Raka, mendapat mimpi buruk selama 7 hari berturut-turut. Sosok Raka muncul dengan tubuh membusuk, matanya hitam legang, membawa kendi tanah liat, dan terus berkata, "Belum cukup, satu lagi. Satu lagi." Mimpi itu menjadi nyata saat Pak Tani menemukan kendi itu, tergeletak di depan rumahnya. Isinya potongan rambut, darah, dan segumpal tanah berwarna merah tua. Adik Nino, Farah, datang ke Lawu mencari jejak kakaknya yang hilang. Ia membawa kamera. Nino yang ditemukan oleh pendaki lain di semak-semak dekat jalur mati. Ketika ia menyalakan kamera itu, hanya ada satu video. Nino merekam wajahnya yang pucat, berbisik lirik, "Kalau kamu nonton ini, jangan percaya Raka. Dia bukan manusia lagi." Farah menghubungi Fadil, teman lama Raka. Mereka mencoba mencari petunjuk dari catatan lama Raka dan mendapati bahwa tumbal pesugihan Lawu tak bisa diputus siapapun yang menyentuh jalurnya akan terdaftar. Farah dan Fadil sadar mereka berdua kini bagian dari cerita yang belum selesai. Farah dan Fadil memutuskan naik ke Lawu, bukan untuk pesugihan, tapi untuk mengembalikan apa yang telah diambil Raka. Mereka membawa kendi tanah liat, catatan mantra lama, dan sesajen pemutus ikatan yang didapat dari seorang kiai sepuh di kaki gunung. Malam saat mereka tiba di pos 3, kabut turun. Aroma dupa dan anyir darah menyergap. Sosok Raka muncul di tengah hutan, tak sepenuhnya manusia. Tubuhnya menggembung di beberapa bagian, kulitnya mengelupas, dan dari mulutnya keluar bisikan aneh. "Kenapa kalian kesini? Aku masih butuh satu. Farah, kamu kan adiknya." Farah gemetar. Tapi Fadil membaca mantra keras-keras. Raka menjerit, tapi suara itu seakan berasal dari ratusan mulut. Hutan bergoyang, dan suara-suara tumbal lain ikut menjerit dari dalam gelap. Farah dan Fadil melanjutkan pendakian sampai ke Hargo Dalam. Di sana, mereka membakar kendi tanah liat dan menaburkan sesajen pemutus di bawah pohon tua, tempat Raka menumbalkan 2 orang. Sebelumnya, saat api membakar tanah, sosok-sosok hitam melayang di sekeliling mereka. Mereka melihat wajah Lastri, Nino, dan Paman Raka. Tiba-tiba, tanah berguncang. Dari balik kabut muncul Kiai Derajat dengan jubahnya yang membara. Ia menatap Farah dengan mata api dan berseru, "Tak ada yang bebas tanpa pengganti. Jika dia kembali, kalian harus ambil tempatnya." Farah dengan nekat memeluk kendi yang masih menyala dan meneriakkan nama kakaknya. Cahaya besar meledak. Farah tak sadarkan diri. "Farah, satu lagi. Satu saja lagi."